Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa kita akan dapat pewahyuan yang baru, sehingga reaksi kita setiap menghadapi masalah, reaksi kita menghadapi setiap tekanan dan respon kita selalu benar di hadapan Tuhan. Karena seringkali respon kita yang salah di hadapan Tuhan, sehingga rencana Tuhan itu tidak tergenapi. Kita menunggu waktu yang lebih lama lagi. Kita memulai dari awal lagi. Kalau respon kita ini salah di hadapan Tuhan, ujungnya kita akan mengulang kembali. Dan seringkali malah kita ini salah berespon. Dan hari ini kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kita harus belajar, jangan sampai kita membuatnya kembali, sehingga rencana Tuhan kepending dalam kehidupan kita. Bahkan rencana Tuhan bisa gagal kita capai karena kita salah meresponi segala sesuatu dengan baik. Respon hati kita itu penting. Tuhan tuh lihat segala sesuatu dari respon hati kita yang dari kedalaman batin ini. Jangan malah menutupin segala sesuatu dengan sikap atau dengan aktivitas rohani, padahal sikap dan hati kita yang di dalam itu buruk dan jelek. Harusnya yang di dalam ini yang diperbarui dari hari ke hari, supaya sejalan sepikir dengan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar sesuatu dengan kejadian dari tokoh yang luar biasa ini. Buka sebentar di 1 Samuel pasal yang ke-13, mulai ayat yang ke-5. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Ini jumlahnya luar biasa sekali. Pasukan Filistin luar biasa, banyak sekali. Terus, dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua-gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberang arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyatnya mengikutinya dengan gemetar. Ini bangsa Israel sedang lagi terjepit karena melihat apa yang dilakukan bangsa Filistin. Bahkan tentara-tentaranya Saul sedang gemetaran secara daging, dia sedang ketakutan. Dia sedang, ayat yang ke-8, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulai rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Samuel dan Saul ini? Kalau Bapak Ibu nanti buka di 1 Samuel pasal yang ke-10, dijelaskan di sana ngomong begini. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Jadi Saul disuruh menunggu Samuel selama 7 hari. Padahal selama 7 hari itu bangsa Israel sudah terjepit. Orang-orang Israel sudah gemetaran. Tetapi disuruh menunggu lagi 7 hari sampai Samuel datang. Setelah ditunggu tidak datang-datang, ayat yang ke-9, sebab itu Saul berkata, bawalah korban kebakaran dan korban keselamatan itu, lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberikan salam kepadanya. Tetapi Samuel, apa yang telah kau buat? Jawab Saul. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, seringkali kita pakai pikiran kita sendiri, karena kita sudah terjepit, punya alasan untuk melakukan segala sesuatu. Aku sudah terjepit nih, aku sudah berdoa tapi belum dijawab Tuhan. Aku suruh menunggu kapan waktunya selesai. Ternyata kok pasangan hidupku nggak berubah-berubah. Masalahku belum selesai, bisnisku tambah kacau, keuanganku tambah berantakan. Loh, sampai kapan aku harus menunggu kejadian seperti ini? Seringkali kita tuh punya alasan yang sah loh, untuk komplain loh, untuk melakukan segala suatu tindakan yang semau kita sendiri. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri untuk mempersembahkan korban bakaran. Coba lakukan yang bukan jadi bagiannya. Seringkali kegagalan kita yang kita alami itu kita lakukan
respon kita salah dan kita melakukan yang bukan bagian kita, dan ujungnya kita ini tambah ancur-ancuran. Ujungnya malah masalah tambah ruwet, masalah tambah kacau, akan ada problem yang baru. Kalau kita ini salah bertindak, kita seringkali malah ketemu problem yang baru. Bapak pernah ngalami nggak? Saya pernah ngalami. Secara daging saya bikin kesalahan, dan tiba-tiba setelah bikin kesalahan, ya harus bertobat, balik-balik buru-buru kepada Tuhan. Kalau daripada hancur-hancuran ke depan, lebih baik Roh Kudus ketika templak, tegur, cepat bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Karena kita harus berjalan terus, progres menuju kesempurnaan sama seperti Yesus. Kita ini lagi sedang disempurnakan. Kalau bikin kesalahan, ya cepat balik pada Tuhan dan bertobat. Nah, apa yang dilakukan ini? Ketika kita ini tidak sabar menunggu, seringkali malah kita ini ketemu problem loh. Orang nggak sabar menunggu, orang yang nggak mau menunggu dengan sabar, menantikan Tuhan, itu artinya orang yang gerusa-gerusu. Kadang kita tuh disuruh menunggu waktu Tuhan yang tepat untuk belajar mengendalikan diri dengan baik. Kita coba pakai kekuatan kita sendiri, kita coba pakai nalar kita sendiri, kita coba pakai pikiran kita sendiri. Pak, suamiku belum berubah-berubah, bagaimana? Aku meski menunggu terus, aku udah capek Pak, aku udah lelah Pak. Seringkali kan orang banyak komplain seperti itu. Sampai kapan Pak? Sampai kapan Pak? Sampai kapan Pak? Seringkali orang bertanya seperti itu. Pak, istriku belum berubah-ubah, sampai kapan aku harus menunggu? Sampai kau benar-benar dengar suara Tuhan loh. Kamu kalau sampai hari ini Tuhan belum ngomong apa-apa dan kamu disuruh menunggu, diam, nggak usah komplain. Nggak usah banyak jawab, nggak usah pakai alasan. Apalagi dagingmu yang dipakai alasan, aku udah gak kuat Pak, aku udah gak mampu Pak, udah terlalu kurang ajar Pak. Kalau kamu responmu salah, ujung hidup dari persoalanmu akan lebih kacau dan lebih berantakan. Lihat nih, kata Samuel kepada Saul ayat yang ke-13. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ini melakukan hal kebodohan. Ketika disuruh menunggu, bukannya tunggu diam, ya kadang ya punya alasan Saul kenapa meski melakukan itu. Di sisi lain bangsa Israel udah berserak-serak, udah ketakutan, udah gemetar, mau diserang, takut mati, takut kalah, takut segala macam. Dia punya alasan untuk melakukan, memberikan korban, tapi bukan bagiannya. Bukan bagiannya. Kalau bukan bagiannya, jangan dilakukan. Ujungnya kita akan malah kacau nanti. Ayat 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kadang kalau kegagalan kita itu menunggu, kesalahan kita ini menunggu, dan kita coba bereaksi cepat, melakukan segala sesuatu seperti yang kita mau, dan ujungnya malah problem. Berapa banyak kita melakukan seperti itu? Coba selama hari ini, masalahmu kamu ngadepin masalah dan gak ada jalan keluarnya, seakan-akan Tuhan gak peduli, seakan-akan Tuhan gak dengar, seakan jawamu mentok sampai plafon. Apakah Tuhan benar nggak dengar? Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan ada di sampingmu, Dia mengerti isi hatimu. Kalau sampai hari ini Tuhan belum jawab persoalanmu, belum selesaikan masalahmu, ya Tuhan menunggu respon hatimu, benar nggak? Seringkali kita merasa benar buat diri kita sendiri kok. Kita merasa hebat buat diri kita sendiri. Dan ujungnya kita mau nyalain orang lain. Orang itu kalau merasa benernya buat dirinya sendiri, dia akan salahin orang lain loh. Karena dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya oke, merasa dirinya kudus, merasa dirinya berkenan. Dia berhak menghakimi orang lain. Dia berhak menuduh orang lain. Kalau sampai kita tuh sampai di situ, sifat kita, kelakuan kita, cara kita sifatnya seperti itu, artinya kita belum benar di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan disuruh menunggu, ya artinya kok diam. Duduk diam, nunggu Tuhan, benar-benar nunggu. Tidak melakukan aktivitas apa-apa, hanya just menunggu Tuhan sampai Tuhan ngomong baru bertindak. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Pak, aku udah gak sabar, Pak. Aku udah bertahun-tahun dikecewakan, udah belasan tahun, udah 21 tahun, udah 30 tahun, udah 40 tahun. Aku sudah bikin ngerasain seperti ini. Bagaimana mungkin aku harus sabar menunggu? Dan kita bisa bela diri kita sendiri loh. Ada alasan yang jelas, aku udah capek, aku udah capek. Dan kalau kamu coba bergerak dengan caramu sendiri, dengan kekuatanmu sendiri, ujungnya kamu akan seperti Saul. Nanti malah bikin trouble, malah rencana Tuhan batal, malah Tuhan gak berkenan dengan apa yang kamu lakukan. Respon hati kita tuh yang penting di hadapan Tuhan. Kalau ngadepin masalah, ngadepin problem, ngadepin tekanan, ngadepin himpitan, Tuhan seakan-akan meninggalkan kamu. Padahal Tuhan gak meninggalkan, Tuhan ada di sampingmu. Tuhan melihat dari kejauhan, melihat responmu, lihat sikapmu. Bagaimana kamu ingin breakthrough dan terobosan sedang kamu gatel untuk coba membereskan masalahmu sendiri dan kekuatanmu sendiri. Dan reaksimu salah di hadapan Tuhan. Terus
Kalau udah reaksi salah di hadapan Tuhan, udah bikin trouble dan kacau, terus kamu datang kepada Tuhan minta dipulihkan lagi. Gimana ceritanya? Loh, kita itu hamba dan Tuhan adalah raja kita. Tuhan kita yang memerintah dan berkuasa, yang ngontrol, mengendalikan. Tuhan adalah real Allah yang perkasa yang mengendalikan. Ya, kita harus submit, tunduk, dan tidak komplain, tidak melakukan seperti apa yang kita mau. Dan kita ini adalah miliknya Kristus, kita harus melakukan seperti apa yang Kristus mau. Tapi berapa banyak kita malah nentang, kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena apa? Nggak sabar nunggu, pingin cepet-cepet, masalahmu diselesaikan. Loh, kamu kalau ngadepin masalah hari ini belum selesai, nikmatin bersama Tuhan, sabar nunggu. Tunggu aja, duduk manis bersama Tuhan, hadirat Tuhan, nikmatin bersama Tuhan. Nggak banyak cincong, nggak banyak rewel. Bertahun-tahun, saya ini pelayanan bertahun-tahun dari tahun 98. Wow, mengalami pasang surut, babak belur, hancur-hancuran segala macam kita alami. Aniaya, tekanan, himpitan alami. Saya lakukan dengan setia kok. Orang nggak kenal saya, atau orang kenal saya nggak peduli. Saya lakukan bagian saya. Pada titik tertentu, sampai titik tertentu, Tuhan promosi, Tuhan tinggikan, itu sebagai bonus saja kok. Itu bukan tujuan. Kalau sampai hari ini, toh sampai hari ini pun sudah dipromosi dan dipakai Tuhan pun, godaan, tekanan, himpitan juga masih jalan kok. Kita nikmatin Tuhan bersama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita alami, kita jalan sama Tuhan. Kalau belum terjadi apa-apa, tunggu dalam hadirat Tuhan. Tidak usah banyak komplain. Justru waktu menunggu adalah waktu yang spesial untuk kita memberi diri kita ini kepada Tuhan. Waktu kita memberi diri di hadapan Tuhan, kita bisa koreksi diri. Oh, selama ini langkahku salah. Kenapa kok Tuhan belum bekerja? Tuhan lagi mempersiapkan kita memperbaiki diri dengan baik. Karena kita bukan manusia yang sempurna. Kita bukan manusia yang melakukan kehendak Tuhan sepenuhnya. Tapi kita sedang belajar ke sana. Dan kita harus ngerti isi hati Tuhan tuh. Meraba isi hati Tuhan. Kenalin isi hati Tuhan. Waktu menunggu adalah waktu terbaik untuk kita diam dalam hadirat-Nya. Bergaul dengan firman-Nya. Merenungkan firman-Nya. Mempersiapkan diri. Ketika terobosan itu datang, sudah ready. Bapak Ibu yang punya masalah keluarga yang ruwet-ruwet nih, suamimu kabur bertahun-tahun belum balik-balik, sampai hari ini engkau setia menunggu dan belum ada jawaban apa-apa, ya persiapkan diri dengan baik, berubah sikap karaktermu, kelakuanmu berubah. Ketika suamimu balik, engkau sudah siap didapati wanita bijaksana, penuh hikmat dan pengertian, bukan malah sakit hati, kepahitan, bukan malah hati kecewa. Kadang Tuhan tuh persiapkan hati kita tuh seperti yang Dia mau, bukan mau kita sendiri. Nah, kita mau bergerak seperti mau kita sendiri, kita mau berjalan seperti mau kita sendiri. Tuhan mau punya cara yang berbeda. Kalau waktu hari ini kita disuruh menunggu, artinya duduk diam di kaki Tuhan. Belajar koreksi diri, belajarin diri, persiapkan diri dengan baik. Belajar kebenaran firman Tuhan, berjalan dalam ketepatan ilahi. Semakin hari semakin kita akan dibawa dalam pusat kehendak-Nya. Semakin hari semakin kita peka terhadap kekurangan, kelemahan diri kita sendiri. Kalau kita ini bergaul dengan Tuhan setiap hari loh. Bapak Ibu bikin kesalahan, bikin dosa, itu cepat bertobatnya. Karena apa? Ditemplak Roh Kudus. Nggak tahan untuk melakukan dosa. Tetap ada rasa templakan, ada rasa berdosa. Cepat balik kepada Tuhan. Balik kepada Tuhan, koreksi diri, persiapkan diri untuk rencana Tuhan digenapi dalam diri kita. Jangan maunya sendiri. Kalau bukan bagianmu, jangan dikerjakan. Saul apa yang dikerjakan? Bukan bagiannya. Imam adalah imam, persembahkan korban. Raja adalah raja di zaman perjanjian lama. Jadi coba persembahkan korban, ujungnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Si Samuel suruh nunggu. Tetapi Saul udah nggak sabar. 1 Samuel 10 ayat 8. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku. Dan camkanlah. Kalau disuruh camkan itu harusnya penting sekali ini. Aku akan datang kepadamu. Kalau Tuhan mau datang ya tetap datang. Kalau Tuhan mau tolong tetap tolong. Untuk mempersembahkan korban bahkan kepada dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kulakukan. Kalau Tuhan suruh nunggu, ya jangan komplain, tunggu saja. Sampai kapan, Pak? Sampai Tuhan ngomong. Sampai Tuhan berbicara. Sampai sebelum melakukan sesuatu. Kalau belum terjadi perubahan terus-terusan, Pak, bagaimana? Tetap setia. Bukankah Alkitab ngomong, janganlah engkau berjemu-jemu berbuat baik. Di Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Yo, kamu ingin breakthrough dan terobosan. Masalahmu belum kelar-kelar. Kamu mengharapkan akhirnya nggak didapatin, belum kunjung datang juga. Akhirnya kamu lemah. Bagaimana janji itu digenapi? Sedangkan Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya. Datang waktunya.
Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tidak menjadi lemah dulu baru kita bisa menuai. Bagaimana kita bisa menuai kalau kita udah lemas duluan? Kita udah capek, kita udah nyerah, kita udah jengkel, sakit hati, kepahitan. Terus kamu menunggu breakthrough dan terobosan. Susah sekali, berat sekali. Kita harus tidak jemu-jemu. Waktunya kapan nggak tahu loh. Orang menabur benih yang baik gitu. Petani ketika dia menabur benih padi, dia nggak tahu jam, tanggal, kapan panennya, itu tidak pernah tahu. Hasilnya panen jumlahnya berapa tidak pernah tahu. Dia nunggu waktu Tuhan, waktu yang tepat untuk memanennya. Nah bagian kita adalah menabur sesuatu yang baik hari ini. Nabur doa, nabur karakter yang baik, perkataan yang baik, sikap yang baik, perbuatan yang baik. Nabur cinta buat suami yang kelakuannya horor. Nabur kasih sayang, pengertian buat istri yang kelakuannya horor. Kita tabur kebaikan terus, tabur kebaikan terus. Kalau didapatin suamimu serong dan main selingkuh, kamu harus tetap nabur yang baik, tetap cintai, tetap layani, tetap kasihi. Pak, capek Pak. Jangan jemu-jemu kalau kau ingin melihat hasil yang baik. Dan jangan menjadi lemah kalau kau ingin melihat hasil yang baik di masa yang akan datang. Kau akan menuainya. Harus lakukan itu bagian kita. Di samping itu kita melakukan yang terbaik, melayani yang terbaik, bersikap yang terbaik. Kita juga belajar koreksi diri, memperbaharui diri kita sendiri yang di dalam ini loh. Harus diperbaharui. Kan saya bilang, Tuhan tuh melihat reaksi kita. Bukan melihat apa yang kita lakukan. Seringkali kita coba melakukan segala sesuatu untuk menutupin segala sesuatu. Kita melakukan sesuatu untuk berkenan di hadapan Tuhan. Melakukannya. Coba menutupin pakai ibadah agamawi. Tapi yang di dalam ini belum mau tunduk, belum mau beres. Ya susah. Kita itu harus selaras seperti apa yang Tuhan mau. Kita harus belajar meremukkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Supaya kita mau dibentuk, dilembutkan, diproses seperti apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita ini keras ya, susah. Tanah liat itu kalau keras itu perlu dilembutkan, diremukkan dulu. Supaya di tangan penjunan bisa dibentuk seperti yang penjunan mau. Kita ini kalau keras, bagaimana mungkin mau Tuhan bentuk kalau keras masih ngototan. Tuhan itu adalah Allah yang baik. Seringkali kalau kita ini ngotot sama Tuhan, Tuhan akan ngalah. Kalau kamu ngotot, kamu merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa kudus, dan melihat pasangan hidupmu yang ngaco itu belum berubah-berubah itu, kamu anggap dia najis, kotor, dan kamu merasa dirimu sendiri, kamu ngotot, Tuhan akan ngalah loh. Seringkali Tuhan ngalah sama Yakub. Seperti anak beranteman sama bapaknya. Tidak mungkin bapaknya akan bikin kalah anaknya. Seringkali bapaknya malah ngalah kok. Tuhan seringkali ngalah dengan kengototan kita, mau kita sendiri, keputusan kita sendiri, keinginan daging kita sendiri. Tapi ujungnya engkau sendiri akan tanggung jawab dari segala sesuatu itu. Kalau disuruh menunggu, nggak usah ngotot, nggak usah membantah, nggak usah komplain. Tunggu dan perbaikin diri dan berubah seperti apa yang Tuhan mau. Tunggu sampai Tuhan melakukan breakthrough dan terobosan. Gak usah pakai kekuatanmu sendiri, pakai nalarmu sendiri. Orang kalau ngadepin pasangannya bertahun-tahun udah menyakitin dan ingin berubah tapi gak berubah-berubah, dia bisa kecewa, sakit hati, dan putus asa, dan capek menunggu Tuhan bekerja. Seringkali kan kita mau pakai cara kita sendiri, waktu kita sendiri. Kalau kita pingin doain orang aja, pingin cepet-cepet pakai cara kita, cepet sembuh, cepet pulih, cepet terjadi breakthrough dan terobosan. Bahkan kita sendiri berdoa sama Tuhan, pingin cepet-cepet Tuhan campur tangan dan menjawab semua permohonan kita kok. Tapi pada waktu Tuhan, rencana itu akan digenapi, bukan pada waktu kita. Kalau kita ngotot, nanti kita yang akan tanggung jawabnya. Saul nih ngotot nih. Dia punya alasan yang jelas, alasan yang sangat dimasuk akal. Bahwa bangsa Israel sudah terjepit, pengikutnya berserek-serek mulai meninggalkan dia. Dia udah kacau. Dia takut mati rakyatnya ini. Akan diserang oleh bangsa Filistin. Dia punya alasan ini. Dan Tuhan belum ngomong apa-apa. Nunggu Samuel lama. Katanya 7 hari ini udah tinggal 2 jam kok belum datang. Ini tinggal sejam kok belum datang. Ini tinggal 5 menit kok belum datang juga. Akhirnya gak sabar dia lakukan sendiri. Dan ujungnya dia ditolak Tuhan loh. Yang nolak bukan Samuel, ternyata yang nolak Tuhan. Karena ketidaktaatan. Ketidaktaatan kita seringkali menggagalkan rencana Tuhan dalam diri kita. Apapun itu namanya. Ketidaktaatan kita seringkali mengaborsi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan tetap jalan, tapi kita sendiri yang membatalkannya. Karena kita nggak taat. Kita nggak sabar menunggu. Kita mau
pakai cara kita sendiri dan waktu kita sendiri. Enjoy dan nikmatin jalan sama Tuhan kok. Nggak perlu ada yang ditakutkan dan dikhawatirkan. Nggak perlu was-was sebenarnya kalau kita ini tahu dan percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Apa sih yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan kalau kita ini yakin kita setiap hari berjalan sama Tuhan? Berjalan dalam firman-Nya, berjalan dalam ketetapannya. Nggak ada masa depan kita serahkan ke hadapan Tuhan kok. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan, nggak perlu ada yang kita takutkan. Kita takut dan khawatir karena kita nggak ngerti bahwa Tuhan menyertai kita. Kita jalan pakai cara kita sendiri. Bapak Ibu kalau percaya bahwa Tuhan menyertaimu dan Tuhan tinggal di dalammu dan Tuhan di atas kamu, apa yang kamu perlu khawatirkan? Kamu ngadepin masalah belum ada jawaban, apa Tuhan tinggalkan? Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan lagi nunggu responmu, dan sifat dan kelakuanmu, karaktermu itu loh. Seringkali ketika kita melakukan kebenaran, kita malah dituntut lebih untuk melakukannya. Sedang orang yang bikin kesalahan jalan maunya sendiri. Karena kita yang tahu kebenaran harus melakukan kebenaran. Semakin kita ngerti kebenaran, kita dituntut untuk melakukan kebenaran itu. Menjadi berkat, menjadi contoh, bukan malah menjadi batu sandungan. Bagaimana kita yang ngerti firman malah menjadi batu sandungan? Kalau itu sampai terjadi, ya balik bertobat kepada Tuhan. Tuhan masih tersedia kasih karunia-Nya. Tuhan sanggup pulihkan. Hari ini, enjoy nunggu waktu Tuhan. Jalan sama Tuhan. Nunggu. Seringkali kita hanya dulu diam, menanti panggilannya. Seperti Bapak Ibu nunggu antrean ke dokter gigi. Sampai nomor yang ditentukan itu dipanggil suster. Nomor sekian, masuk. Kalau enggak ya Bapak Ibu duduk diam nunggu. Kalau suruh nunggu sama Tuhan ya duduk diam dalam hadiratnya. Lakukan aktivitas pekerjaan seperti yang Tuhan percayakan kepadamu dengan tanggung jawab. Jangan bertindak apa-apa sampai kau dengar suara Tuhan bertindak. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Orang menunggu doanya nggak dijawab-jawab sama Tuhan, malah kerjakan sendiri. Nunggu Samuel datang, nggak datang, akhirnya berikan korban persembahannya sendiri dan ujungnya ditolak Tuhan. Nunggu suamimu nggak berubah-berubah, kamu kesal dan sakit hati, kepahitan malahan. Terus bagaimana rencana itu digenapi? Lalu kita selalu dituntut melakukan kebenaran kalau kita yang tahu kebenaran. Padahal orang yang lain bikin salah. Kalau pasanganmu bikin kesalahan dan kamu yang ngerti kebenaran dulu yang melakukan kebenaran kok, dituntut Tuhan melakukan kebenaran kok. Kalau kita nuntut orang lain melakukan kebenaran, padahal kita sendiri yang tahu kebenaran, bagaimana mungkin? Orang yang nggak tahu kebenaran harus melihat kita yang melakukan kebenaran dahulu. Ketika engkau Bapak mendengar kebenaran hari ini, ya lakukan dulu. Karena Tuhan ngomong sama hidupmu hari ini. Jangan bertindak seperti yang kita mau sendiri. Kalau kita ini bertindak, bersikap, ambil keputusan mau kita sendiri, ujungnya kita sendiri yang akan tanggung loh. Tapi kalau kita bertindak, bersikap seperti apa yang Tuhan mau, ujungnya pasti nama Tuhan dipermuliakan. Ujungnya pasti ada berkat, ujungnya ada promosi dan peninggian. Dahsyat kita ini jalan sama Tuhan. Gak ada yang perlu dikhawatirkan, gak perlu ada yang ditakutkan. Kalau Bapak Ibu doamu belum dijawab Tuhan, rasanya doa mentok sampai plafon. Bapak pernah ngalamin saya. 3 tahun saya ngalami. Seperti itu dengan istri saya. Kita jerit, kita doa, kita minta ditumpangi tangan, pendeta yang terkenal apa pendeta yang biasa, pendeta yang urapan sampai pendeta yang biasa. Belum ada jawaban Tuhan. Tunggu jalannya Tuhan. Saya nggak mau jalan mau saya sendiri. Saya mengikuti ritme dan cara kerja dan ujungnya Tuhan bikin breakthrough dan terobosan sampai hari ini. Kalau engkau bikin kesalahan dan engkau mau bertindak dengan caramu sendiri, ujungnya engkau akan trouble. Kalau engkau disuruh menunggu hari ini, belajar menunggu dalam hadiratnya, lakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran, nikmatin jalan sama Tuhan. Tuhan baru bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan akan lakukan hal yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita. Percaya, Tuhan itu nggak pernah cuek sama hidupmu sampai hari ini. Tuhan peduli masalahmu, persoalanmu, tangisan, tetesan air matamu itu Tuhan hitung semuanya. Kerinduan hatimu, kejengkelan, keselnya, marahnya kamu itu Tuhan hitung, perhitungan semua. Tuhan hitung semuanya. Semakin kita melakukan kebenaran dan kita terus melakukan yang baik nih. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Gak ada bosen-bosennya. Pak, dia udah nyakitin, tetap lakukan yang baik. Pak, dia udah menjengkel, lakukan yang baik. Pak, saya udah dikecewakan, lakukan yang baik. Karena apabila waktunya sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Syaratnya jika kita tidak menjadi lemah loh. Kalau kamu udah buru-buru kecewa, buru-buru sakit hati, buru-buru ke pengadilan, lu bagaimana kamu akan menuai breakthrough dan terobosan?
Belajar dari kesalahan dan berubah menjadi sama seperti Tuhan. Karakter, kelakuan, sifat, dan perbuatan kita. Amin. Lukas pasal yang ke-18. Kita sekarang buka di Lukas pasal yang ke-18. Lukas 18. Mulai ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Kalau kamu udah buru-buru sakit hati, buru-buru kecewa, bagaimana mau berdoa? Kesel ujungnya. Orang yang jengkel, dongkol, kesel itu nggak bisa berdoa. Terus bagaimana kita bisa menuai? Yesus sendiri ngomong, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka, menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini perumpamaannya nih, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Ini hakimnya itu hakim yang kejam. Hakimnya nggak kenal Tuhan. Hakimnya nggak ngerti kebenaran. Tidak takut Allah dan tidak menghormati seorang pun. Angkuhnya luar biasa nih hakim ini. Karena mungkin merasa punya jabatan, merasa punya kedudukan, bisa mengambil keputusan apapun, makanya disombongnya bukan main ini. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Gedor-gedor pintu rumahnya hakim ini, bela hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu untuk waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ternyata kita perlu gigih dan kokoh, doa, jerit sama Tuhan. Ternyata Tuhan melihat semuanya itu. Dan Tuhan akan tolong tuh. Nih ayat 7 perhatikan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Kamu kadang gak perlu bela diri kok. Waktu menunggu tuh kamu gak perlu pembelaan, benarkan diri, klarifikasi, dan lain sebagainya. Waktu kita datang kepada Tuhan, justru kita harus mengkoreksi diri, menyerahkan diri sepenuhnya, mempersiapkan diri. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita melakukan breakthrough dan terobosan. Nggak usah pusing. Kita itu pusing karena kita pakai cara kita sendiri, pakai pikir kita sendiri, pakai keputusan kita sendiri. Padahal kita harus justru berserah di hadapan Tuhan. Melakukan seperti yang Tuhan mau. Berjalan seperti ketetapan Tuhan. Tapi seringkali kita ngeyel, kita jalan mau kita sendiri, kita hidup mau kita sendiri. Kita ambil keputusan mau sendiri. Ujungnya malah kacau dan berantakan. Kalau disuruh menunggu, tunggu, siapin hati, berubah. Semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nunggu sampai Tuhan ngomong. Nunggu sampai Tuhan bertindak. Jangan ambil keputusan sendiri. Kalau engkau melihat keluargamu ingin dipulihkan, tetap lakukan yang terbaik. Jangan jemu-jemu. Jangan lemah imanmu. Karena Tuhan menantikan, mendapatin orang yang imannya teguh, kokoh, kuat, berjalan dalam kebenaran, melakukan firman. Sikap hatinya benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Amin. Kasih senyum dulu yang lebar dulu. Kalau hari ini engkau menghadapi masalah, senyum dulu yang lebar. Terima kasih ya Tuhan. Aku tahu di ujungnya ini engkau akan bikin breakthrough dan terobosan. Sekalipun aku tidak tahu menunggu sampai kapan, tapi yang jelas aku menunggu dalam hadirat-Mu. Kalau kita ini menunggu di dalam hadirat Tuhan ya, bergaul intim dengan Tuhan, kamu tidak akan bosan. Kamu akan nikmatin hidup dengan baik sekalipun yang kamu harapkan belum dijawab Tuhan. Sekalipun pasanganmu belum berubah, sekalipun keluarga belum berubah, sekalipun bisnis usahamu masih babak belur, sekalipun pelayananmu belum dipromosi, kamu tetap enjoy dan jalan sama Tuhan loh. Makanya kalau menunggu itu menunggu di dalam hadirat Tuhan. Gak akan membosankan karena Tuhan yang menyertai.
menunggu bergaul dengan Roh Kudus itu tidak pernah membosankan. Tapi kalau kita menunggu dengan menggerutu ngomel, ujungnya kamu sakit hati dan kecewa. Dengerin baik-baik. Dalam waktu menunggu jangan berharap seperti waktunya, seperti waktu kita. Kita nunggu sampai waktu Tuhan bekerja, bertindak, beracara. Kita nunggu sambil menyembah Tuhan dan melakukan kebenaran. Jangan sambil menunggu nuntut orang yang kamu harapkan berubah-berubah. Nanti kamu kecewa kalau dia nggak berubah. Kita tuh berserah mengandalkan Tuhan. Sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kalau belum mengandalkan Tuhan itu berarti ada yang kita coba tuntut dari orang lain. Kita coba pakai kekuatan kita sendiri. Loh, kalau kita nuntut orang lain berubah seperti yang kita mau, kita tuh pakai kekuatan kita sendiri loh. Padahal kita tidak dipanggil untuk merubah orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Supaya orang lain melihat Kristus di dalammu dan dia bisa diubah Tuhan, dijamah Tuhan. Tapi banyak orang ingin berusaha merubah pasangannya seperti yang dia mau, dan ujungnya malah kecewa kok. Kalau kamu menunggu dengan waktumu sendiri, dengan caramu sendiri, ujung hidupmu kamu akan kecewa, akan kacau. Nama Tuhan tidak dipermuliakan. Sekarang enjoy. Nikmatin jalan bersama Tuhan. Nunggu sampai waktu Tuhan. Nunggu ya nunggu, duduk diam di kaki Tuhan. Belajar. Kerjakan aktivitasmu sehari-hari seperti yang Tuhan percayakan. Enjoy, nikmatin jalan sama Tuhan setiap hari. Dan saya berdoa bahwa Ibu bisa rest in the Lord. Rest in the presence of the Lord. Istirahat dalam hadirat Tuhan. Istirahat dalam awan kemuliaan Tuhan. Istirahat dalam pribadi Tuhan sendiri, dan Tuhan sendiri akan bekerja melalui hidup kita. Dibutuhkan penyerahan ini. Dibutuhkan mati daging. Menyerahkan hak kita sepenuhnya di kaki Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Jangan kita yang bertindak. Selama kita coba ingin bertindak, Tuhan gak akan bertindak. Kalau kamu coba bertindak pakai caramu sendiri, ujung hidupmu akan kacau, trouble dan berantakan. Tapi waktu kita menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan, Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidupmu. Amin. Tutup matamu dan tutup Alkitabmu. Kita berdoa Bapa dalam nama Yesus. Ajarin kami untuk menunggu dalam hadirat-Mu. Diam dalam pengurapan-Mu. Bergaul dengan firman-Mu. Tinggal dalam bait-Mu. Menyerahkan sepenuhnya permasalahan yang kami hadapi. Kehidupan kami, kedagingan kami, kelemahan kami dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau terus proses, Engkau terus bentuk, Engkau terus bawa kami dalam pusat kehendak-Mu berjalan seperti apa yang Engkau mau. Bawa terus ya Tuhan, bawa terus. Berikan kemampuan, terus berjalan dalam pusat kehendak-Mu yang Maha Kudus. Supaya kami didapatin hati kami ini berkenan di hadap-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Berikan kesabaran yang double porsi yang datang ini dari Tuhan sendiri, dari hati Tuhan sendiri. Untuk kami bisa menunggu waktu Tuhan berubah, melakukan breakthrough dan terobosan. Menunggu adalah waktu di mana kami bisa duduk diam di kaki-Mu, menyenangkan hati-Mu, mendengar suara-Mu, dan mengerti detak jantung-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat pujian bagi nama-Mu yang Maha Kudus. Dan angkat tangan-Mu bagi yang sakit, taruh tangan kanan di bagian sakit. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Semua orang yang mendengar firman ini dan yang sedang sakit, yang tangan kanannya ditumpang di bagian sakit, hamba-Mu berdoa in Jesus name, jadilah Engkau sembuh. Jadilah Engkau sembuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Mulai hari ini sampai selama penyakitmu is gone, sembuh dalam nama Yesus. Berkati semua orang yang mendengar firman ini, dipakai Tuhan, diurapin Tuhan dalam kedahsyatan Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, kemuliaan buat Raja kami yang Maha Mulia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. God bless you.